Kalau usah video tidak apa-apa, nanti kirim ini aja. Oke. Wes ya, wes mulai ya. Pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melaksanakan maintenance MP panel di PT Indominda. Di sini ada 6 sel kubikel, tipenya sama semua, produknya Schneider SM6 DM1A, tetapi dengan variasi yang berbeda-beda. Yang di sini adalah incoming. Nah, ini tipenya ada CT-nya, ada PT-nya, kemudian relaynya relay seri 42. Jadi dia punya proteksi overcurrent, ground fault, directional overpower. Yang lainnya bisa dilihat dari test blocknya. Ini test blocknya CT itu cuma satu, jadi dia proteksinya pasti hanya proteksi arus. Itu untuk proteksi overcurrent sama ground fault. Akan tetapi yang di sini proteksi untuk arus dan tegangannya ada, tetapi proteksi tegangannya tidak dipakai. Proteksi tegangan itu contohnya under atau overvoltage, itu tidak dipakai. Jadi hanya diaktifkan proteksinya yang overcurrent, ground fault, directional ground fault sesuai standarnya PLN Jawa Timur. Untuk single-nya adalah di sini sebagai incoming, kanan kiri dua outgoing dan 3 outgoing ya. Kita lihat di sini lampu indikator voltage pressure-nya ini menyala. Ini artinya tegangan dari PLN sudah standby di terminasi kabel TM. Jadi lubangnya switch ground harus kita tutup, jangan sampai kita salah pengoperasian. Ini incoming, jadi jangan sampai kita melakukan close grounding pada saat lampu ini menyala. Itu yang bahaya nanti. Berarti kita men-shortkan kabel dari PLN kalau ini lampu menyala dan ini kita operasikan. Kubikel ini punya 3 lubang ini ya, 3 lubang switch ya. Kita urut dari bawah. Ini Q1 namanya, itu adalah circuit breaker. Fungsinya untuk memutus beban, memutus gangguan, juga memutus tegangan. Kemudian yang Q2 ini namanya disconnecting switch, dia memutus tegangan saja. Kemudian yang ini Q3 itu earthing switch. Nah, ini Q1, Q2, Q3 ini punya mechanical interlock. Jadi kalau mengoperasikan harus berurutan. Tidak asal ini posisi seperti ini kita melakukan closing grounding, tidak bisa. Mechanical interlocknya pasti ada. Juga punya electrical interlock antara relay proteksi SEPAM dengan circuit breaker, relay kontrol koilnya juga punya interlock dengan proteksi misalnya DDPT ataupun bukosnya trafo. Jadi kalau ada masalah di bukosnya trafo, kontak di sana close, kubikel ini dengan posisi kontrol yang masuk atau sepam yang menyala tidak akan bisa di-energize. Kemudian kalau sepamnya ini juga merecord gangguan, misalnya overcurrent ataupun ground fault, nah dia akan latching Pak, mengunci. Selama kuncian itu tidak dilepas, itu nanti ketika breakernya di-on-kan, dia akan jatuh lagi. Itu bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kenapa kok tiba-tiba saya kontrolnya ini saya on-kan, kemudian coba di-on-kan UPS-nya. Kontrolnya kita on-kan tiba-tiba mati sendiri, yaitu karena relaynya ini mengandung latching, masih kekunci. Bagaimana supaya bisa on? Gangguannya diakui bahwa itu sebagai gangguan, kemudian di reset. Resetnya ini tekan tombol reset ini sampai lampu LED-nya di sini mati, itu artinya kubikel ini bisa di on off lagi. Nah, itu mungkin menjawab kenapa kok saya on-kan mungkin 30 detik udah mati lagi. Nah, itu karena relaynya masih latching. Makanya perlu adanya UPS. Terus 30 menitan, 30 menitan. Oh lain, kalau 30 menitan berarti gangguannya adalah gangguan yang kurvanya itu inverse, contohnya overload. Bisa jadi misalnya ini settingnya 115 ampere settingannya, kemudian kita membebani sampai 120 ampere.
120 ampere, otomatis relay proteksinya akan mendeteksi sebagai overload, akan nge-trip di sini. Ya, jadi kemarin masih beban trafo toh, belum mesin belum nyala. Dan beban trafo nyala, ya, terus lampu ruangan gedung nyalakan, langsung mati gitu kemarin. Gitu. Langsung incoming yang mati. Oke, pada saat Bapak menyalakan lampu gedung itu kontrolnya ini menyatu nggak dengan kontrol? Beda. Oke, belum ketemu kalau itu jawabannya Pak. Ya, ya. Yang jelas Kayaknya sudah harus beda lah ini. yang jelas kubikel ini yang bisa menyebabkan kubikel ini trip adalah pertama kita nekan tombol off, yang kedua dari proteksi trafo, Ya. yang ketiga dari relay itu sendiri. Hmm. Nah, kalau dari yang Bapak ceritakan tadi tidak ada overload, tidak ada apa-apa, ya kita cari lagi penyebabnya Terus apa. ini dorong batu LN ini buka, ternyata ada tikus mati di income pusat itu. Kemungkinan dia yang bikin shot juga mungkin bisa. Ya itu berarti relaynya pasti mendetek. Iya, tapi udah mati relay itu. Nyala saya, nyala. Terus nyala lampu mati. Aneh, terus bau tikus mati. Dibongkar ada tikus mati itu juga. Mestinya ada proteksi yang kerja Pak. Jadi enggak, karena tadi saya lihat ya kubikelnya ini normal, nggak akan trip sendiri tanpa kita mentripkan,